Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adrian Ahmad Firdaus dengan NPM 221001041 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Selatan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan cara kerja aplikasi yang mengelola informasi wilayah berdasarkan kode pos di Indonesia. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dan memiliki 3 kelas. Yang pertama kelas wilayah, lalu juga ada kelas wilayah lengkap, dan main kelasnya ialah wilayah beraksi. Mari kita langsung saja ke NetBeans sebagai IDE-nya. Seperti yang saya sebutkan tadi, di sini terdiri dari tiga kelas. Yang pertama ada kelas wilayah.java, lalu ada kelas wilayah lengkap.java, dan sebagai main kelasnya atau kelas utamanya ialah wilayah beraksi.java. Di bagian kelas wilayah.java itu memiliki atribut dan enkapsulasi private, yaitu ada atribut private string provinsi, lalu juga ada private string kode. Di sini sudah saya enkapsulasi dengan menggunakan private ini. Lalu untuk konstruktornya terdiri dari public wilayah string provinsi dan string kode. Dis provinsi sama dengan provinsi dan dis kode sama dengan kode. Untuk metode mutator atau setter, untuk provinsi itu ialah public void set provinsi string provinsi. Dis provinsi sama dengan provinsi. Untuk metode mutator setter untuk kode, untuk atribut kode, itu ialah public void set kode sama buka kurung string kode tutup kurung. Dis kode sama dengan kode. Untuk metode aksesor getternya untuk provinsi itu ada string get provinsi dan return provinsi. Metode aksesor getter untuk kode, atribut kode maksud saya, public string get kode, return kode. Di bawahnya ada metode untuk menampilkan informasi dasar wilayah dengan sintaks seperti ini. Public string tampilkan info, return nama provinsi, ditambah atau diambil dari get provinsi dari bagian aksesor atau metode aksesor provinsi di bagian sini, ditambah n ini ya agar setelah nama provinsi dia akan langsung ke bawah. Kode pos ditambah atau plus get kode yang diambil dari aksesor get kode sini. Lalu di bawahnya ada metode polymorphisme overloading untuk menampilkan informasi wilayah dengan nama kota. Public string tampilkan info string kota, return tampilkan info / kebalik n nama kota atau kabupaten petik 2 tutup petik 2 ditambah kota. Lalu di wilayah lengkap itu terdiri dari pewarisan atau inheritance. Wilayah lengkap mewarisi dari wilayah dari kelas wilayah sini, yaitu ada public class wilayah lengkap, extend wilayah, artinya dia mewarisi dari wilayah kelas wilayah.java ini. Di bawahnya ada konstruktor public wilayah lengkap string provinsi. Di sini ada untuk memanggil string ada, maksud saya untuk yang diwarisi ialah string provinsi dan string kode. Untuk memanggil konstruktor dari kelas induk atau wilayah atau dari kelas wilayah, super provinsi, kode
Polimorfisme untuk mengoverride metode get provinsi dari kelas wilayah, yaitu ada override, public string get provinsi, string nama provinsi get kode, buka kurung tutup kurung titik substring, ambil 2 karakter di awal, yaitu kode posnya. Kode ini ialah kode pos yang diambil dari awalan, yaitu 0 sampai 1 angka. Jadi di sini 1 angka saja. Jika nama provinsi equals atau angka 7, maka menampilkan return Kalimantan Selatan. Di sini provinsi yang saya ambil ialah Kalimantan Selatan. Jika bukan angka 7 di depannya, maka akan menampilkan provinsi lain. Else return provinsi lain. Lalu di bawahnya ada metode untuk mendapatkan nama kota berdasarkan kode. Public string get kota, string kota sama dengan get kode, buka kurung tutup kurung titik substring, ambil 2 karakter setelah 1, berarti di sini setelah 1 sampai dengan 3. Di sini saya menggunakan switch case, switch kota. Misalnya kotanya 07, di sini 2 angka. Setelah angka 7 ini maka ada 07, maka hasilnya adalah kota Banjarbaru. Dan jika kasusnya adalah 11 atau 11, maka akan ditampilkan Kabupaten Tapin. Dan jika tidak ada dari keduanya di atas ini, tidak Kabupaten Tapin atau tidak diisi dengan 11 atau 07 setelah angka 7 ini, maka tampilannya akan kota atau kabupaten lain. Lalu di bawahnya ada metode untuk mendapatkan nama. Maksud saya metode untuk mendapatkan nama kecamatan berdasarkan kode yang terdiri dari public string get kecamatan atau saya singkat get kec. Oke, string kec sama dengan get kode, buka kurung tutup kurung titik substring. Di sini angka 3 terakhir, maka di sini untuk mengambil 2 karakternya ialah dimulai dari setelah angka 3 dan diakhiri di angka 5. Switch di sini juga menggunakan switch. Jika yang dimasukkan adalah 24, maka kecamatan yang tampil ialah Kecamatan Landasan Ulin. Dan jika 81 atau setelah 3 angka di depannya, maksud saya jika diisi 3 angka di belakangnya itu akan 81, maka yang dipanggil adalah Kecamatan Tapin Selatan. Dan jika tidak ada keduanya juga akan ditampilkan kecamatan lain. Jika bukan angka ini, maka yang ditampilkan adalah kecamatan lain. Oke, di bawahnya ialah polimorfisme untuk mengoverride metode tampilkan info dari kelas induk atau dari kelas wilayah. Ini saya hapus saja. Override public string tampilkan info, return super tampilkan info, ditambah untuk memanggil metode tampilkan info dari kelas wilayah atau yang di extendnya yaitu ini kelas induknya. Ini biarkan saja sebagai kelas induk karena di sini kita extend tadi ke wilayah yaitu sebagai kelas induknya. Slash kebalik atau slash kebalik n nama provinsi itu mengambil nilai dari provinsi, slash n nama kota atau kabupaten ditambah get kota atau mengambil kota yang ini atau public string get kota yang ini. Lalu di bawahnya ada nama kecamatan, tutup petik 2 ditambah get kecamatan yang di bagian sini yang diambil jika diisikan. Lalu untuk wilayah beraksi sebagai main kelasnya atau kelas utamanya. Di sini terdiri dari package-nya yaitu PBO. Lalu ada import Java Atel Scanner. Itu berfungsi untuk error handlingnya. Public class wilayah beraksi, public static void main string args, try ini sebagai handlingnya. Scanners sama dengan new scanner, system in artinya di dalam sistem ini.
Tentukan ukuran untuk dua data wilayah. Tentukan ukuran array dua data wilayah, yaitu ada wilayah, ini saya lupa namanya, pokoknya ini yang dua ini. Lalu ada wilayah, W-nya kecil, sama dengan new wilayah lengkap, nilai array-nya adalah 2. Di bawahnya ada mengisi data wilayah berdasarkan input pengguna atau input outputnya, bagian sini. Untuk atau for, di sini saya menggunakan for integer atau int i sama dengan 0, titik 2, maksud saya titik koma, i kurang dari wilayah sama dengan length-nya ini, pokoknya ini. Lalu ditampilkan atau system out print, masukkan nama provinsi ke, ditambah nilai array-nya ini tadi plus 1, ditambah titik 2. Lalu ada string provinsi sama dengan scanner next line. Dan di bawahnya sini juga ada system out print, masukkan kode post ke plus i atau a sebagai array-nya plus 1 plus petik 2 sama tutup petik 2 tutup kurung dan titik koma. Lalu ada string kode scanner next line, dan di sini juga ada polymorphisme untuk objek wilayah lengkap disimpan dalam array tipe wilayah. Ini wilayah disimpan ke dalam array ini i dengan inisialisasi i sama dengan new wilayah lengkap provinsi dan kode, atau atributnya ialah provinsi dan kode. Untuk menampilkan semua data wilayah yang telah dimasukkan, itu saya menggunakan for int i untuk array-nya sama dengan 0, i sama dengan inilah pokoknya, ditambah i plus plus tutup kurung dan buka kurung system out print lin, ini untuk jaraknya. Lalu di bawahnya ada system out print lin data wilayah keberapa. Di sini karena disimpannya dengan 2 data array, ditambah nilai array-nya berapa, ditambah 1 untuk angkanya, tutup kurung dan tutup kurung, titik koma. Polymorphisme untuk memanggil metode yang telah di override system out print lin wilayah. Di dalamnya ada array, tampilkan info, buka kurung, dan tutup kurung akhir, titik koma. Nah, di sini adalah bagian dari error handlingnya. Sini menggunakan catch, ini try diakhiri dengan catch, string index out of bounds exception a, lalu ada system out print lin dengan pesan kesalahan format kode plus get message atau tampilkan pesan, titik koma, jangan lupa diakhiri untuk titik komanya, seperti ini penulisannya. Lalu ada error handling untuk number format exception, yaitu system out print lin kesalahan format number atau nomor salah. Jika nomornya salah atau angkanya salah, maka dia akan menampilkan pesan kesalahan format number. Oke, di sini saya akan mencoba menjalankannya. Kita run file, kita masukkan nama provinsinya, Kalimantan Selatan. Di sini saya masukkan nama provinsi ke-1 atau yang pertama. Kode posnya bentar. Ini saya akan menampilkan dari kabupaten atau kota Banjarbaru. Nah, setelah itu saya akan memanggil untuk kabupaten atau kota atau kabupaten dari provinsi Tapin, Kabupaten Tapin maksud saya. Di sini kita isi dulu untuk provinsinya, Kalimantan Selatan, dan ini adalah kode posnya. Kita enter. Nah, kita di sini memiliki 2 data wilayah. Yang pertama ada masukkan nama provinsi ke 1 Kalimantan Selatan,
lalu ada masukkan kode pos ke 1 dengan kode pos 70, 72 dan 4. Masukkan nama provinsi kedua yaitu Kalimantan Selatan dan kode posnya ialah 71, 18 dan 1. Ini adalah tampilan untuk data wilayah yang pertama, yang ini. Nama provinsinya yaitu Kalimantan Selatan, kode posnya 70724. Angka 7 di depan itu ialah nama provinsi Kalimantan Selatan. Di sini ada masukkan nama, yaitu masukkan nama provinsi ke-1 Kalimantan Selatan. Lalu ada masukkan kode pos ke-1 yaitu 70724. Masukkan nama provinsi kedua yaitu Kalimantan Selatan. Masukkan kode pos kedua 71181. Data wilayah pertama itu terdiri dari data wilayah nama provinsi Kalimantan Selatan dengan kode pos 70724. Yang pertama itu diambil dari 7, itu adalah sebagai Kalimantan Selatan untuk provinsi, angka 7 ini. Lalu ada angka kedua dan ketiga, yaitu adalah nama kota atau kabupaten, yaitu untuk data wilayah ke-1 itu adalah Kota Banjarbaru. 07 itu adalah data wilayah ke-1 untuk nama kota atau kabupaten Kota Banjarbaru. Nama kecamatannya yaitu di bagian akhir sini 24. Nama kecamatan -2 Kecamatan Landasan Ulin yang mendeskripsikan sebagai Landasan Ulin. Untuk data wilayah kedua, nama provinsinya tetap Kalimantan Selatan, kode pos 71181. Nama provinsi itu diambil seperti data di atas tadi, angka 7. Lalu 11 atau 11 dari setelah angka 7 bagian sini, setelah angka 7 di awal itu sebagai nama kota atau kabupaten dari Kabupaten Tapin yaitu 11. Kabupaten Tapin itu adalah untuk kode posnya diambil dari angka 11 itu sebagai Kabupaten Tapin. Lalu ada 81 itu adalah nama kecamatannya yaitu Kecamatan Tapin Selatan. Oke, di sini saya akan mencoba error handlingnya juga, apakah bisa. Oke, kita jalankan lagi. Run file. Untuk masukkan nama provinsi kita coba Kalimantan Barat. Kode posnya kita isi random. Dan di sini karena memiliki 2 array, kita masukkan lagi yang keduanya yaitu Kalimantan Selatan. Dan kode posnya kita ambil dari 70, maaf ke double. Sebentar. 70724. Nah, oke. Untuk data wilayah pertama atau ke-1 itu adalah provinsi lain karena di awalannya bukan Kalimantan Selatan, karena yang saya masukkan di bagian wilayah lengkap itu tadi hanya Kalimantan Selatan, dan jika bukan Kalimantan Selatan maka akan menampilkan provinsi lain. Dan untuk kode posnya tetap akan tampil yaitu 32131. Nama provinsinya ialah provinsi lain karena tidak ada di wilayah lengkap. Lalu nama kabupatennya juga sama, tidak terbaca, yang artinya di wilayah lengkap itu tidak ada data tersebut. Tidak ada kabupaten, yang diambil adalah case default ya, atau tidak ada tampilan lah ibaratnya. Nama kecamatan yaitu kecamatan lain. Nah, yang di bawah ini adalah yang benar. Karena kita hanya mempunyai nama provinsi Kalimantan Selatan, maka dia di sini tetap tampil seperti yang kita masukkan di awal. Lalu kode posnya yang kita ambil adalah Kota Banjarbaru. 7 sebagai Kalimantan Selatan, angka 7 di awal sebagai Kalimantan Selatan. 07 setelah angka 7 di awal itu akan menghasilkan Kota Banjarbaru yang mendeskripsikan Kota Banjarbaru, maksud saya seperti itu.
lalu 24 setelah 07 dari 1 2 3, setelah angka 3 dari awal, maksud saya setelah angka 7 di awal lalu angka 07 yang artinya berada di 2 dan 3, lalu yang 4 dan 5 nya itu menampilkan kecamatan landasan ulin yaitu 24. Oke, di sini saya akan mencoba error handling untuk kesalahan format kode ini. Sini kita rubah terlebih dahulu arraynya agar biar saja arraynya 2, biar kalian tahu di sininya bahwa apa perbedaannya lah, maksud saya. Kalimantan Selatan. Masukkan kode provinsinya. Di sini saya akan salahkan terlebih dahulu, yaitu kita isi dengan A, dengan huruf A. Lalu untuk nama provinsi keduanya yaitu tetap Kalimantan Selatan. Untuk kode provinsinya kita masukkan yang sama saja. Nah, data wilayah ke-1 yaitu kesalahan format kode atau kode pos string index outbound. Berarti untuk kesalahan ini berhasil dijalankan. Oke, di sini saya coba rubah untuk kesalahan format kode pos biar lebih, agar user atau pengguna lain lebih mengetahuinya bahwa dia salah memasukkan kode posnya. Bentar, outputnya. Nah, oke, kita coba lagi. Run file Kalimantan Selatan. Masukkan kode posnya A, Kalimantan Selatan. Masukkan kode posnya, ini yang kode pos yang benar. Kesalahan format kode pos string, nah yang artinya kesalahan dia dalam menulis kode pos yang pertama. Oke, mungkin segitu saja video penjelasan demo pada kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika suara saya kurang jelas atau agak serak karena saya masih batuk. Mungkin segitu saja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like and comment. Bye bye.